Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi alat listrik yang nyetrum. Misalkan di gambar di sini diilustrasikan ada cerek listrik dengan bodi logamnya yang berpeluang untuk nyetrum kalau misalkan terjadi kebocoran. Kemudian CPU komputer PC di sini juga sering terjadi kebocoran sehingga bodinya nyetrum. Pompa listrik juga demikian, ya. Bodinya sering sekali nyetrum, bisa strum dari yang dengan level yang kecil sampai level yang berbahaya. Nah, ini adalah contoh-contoh alat listrik yang sering nyetrum, ya, seperti yang disebutkan di atas: cerek listrik, pompa air, CPU, komputer PC, kemudian di sini kulkas di bagian bawahnya ini yang sering sekali nyetrum. Apalagi kalau bodi kulkas itu terbuat dari logam. Sekarang kita lihat penyebab alat listrik nyetrum. Yang pertama adalah kabel robek. Ini adalah ilustrasi kabel yang terbakar karena robek atau karena hubung singkat antara fase dengan netralnya sehingga terjadi kebakaran dan tidak sampai menyebabkan MCB ini berbahaya sekali. Nah, yang berikutnya adalah isolasi kabel tembus karena repuh dan lembab. Jadi kabel-kabel yang sudah tua itu ada kemungkinan bisa terjadi, ya, induksi tegangan, ya. Induksi tegangan ke komponen-komponen logam yang lain sehingga logam tersebut akan timbul tegangan juga. Nah, misalkan di sini pompa air, ada kabel di situ yang rapuh atau aus, terjadi induksi sehingga menempel ke bodinya, sehingga bodi tersebut bertegangan. Ya, ini salah satu contoh kenapa sampai terjadi arus bocor. Ya, kalau kita lihat indikasi grounding yang kurang baik itu bisa dilihat kalau misalkan kita lihat di KWH meter prabayar akan muncul tulisan periksa. Biasanya tulisan periksa ini disebabkan oleh netral dan grounding yang terhubung. Kemudian arus bocor, ya, seperti yang saya sebutkan tadi di atas, karena kabel terkelupas, robek, dan lain sebagainya, karena induksi, dan lain sebagainya. Sambungan-sambungan yang kurang rapat atau ngepong, ya, ini biasanya terjadi di stop kontak, ya, sambungannya kurang rapat atau di sambungan-sambungan di junction box-nya atau di tidusnya. Kemudian grounding yang bocor pada peralatan listrik. Jadi di alat-alat listrik tersebut komponennya sudah mulai aus sehingga permukaannya itu retak-retak atau terjadi kerusakan sehingga menyebabkan lembab. Nah, ini menyebabkan induksi sehingga nempel ke bodi dan bodinya nyetrum karena induksi tadi. Sekarang cara mengatasinya. Ini salah satu contoh, misalkan sebuah instalasi listrik mulai dari KWH, MCB, dan stop kontak, ya. Jadi kondisi grounding harus baik dari sumber groundingnya. Sumber groundingnya itu di mana, ya? Seperti yang digambar ini. Sumber grounding yang ditanam, hitungannya kalau diukur harus kurang dari 5 ohm, ya. Jadi persyaratannya kurang dari 5 ohm. Kalau misalkan lebih dari 5 ohm ini akan menyebabkan kebocoran nantinya sehingga terjadi arus bocor. Ini di sumbernya. Kemudian pada stop kontak, ya, kalau kita cek di stop kontak itu tegangan antara titik netral dan grounding, ya, titik netral dan grounding, ya, kalau diukur tegangannya harus di bawah 3 volt. Ini menunjukkan groundingnya dalam kondisi yang bagus. Kalau lebih dari itu bisa menyebabkan kebocoran-kebocoran. Ya, jadi indikasinya seperti itu. Cukup diukur dengan avometer multitester, tegangannya di bawah 3 volt. Ya. Di saluran stop kontak itu ada fase, netral, dan kabel grounding. Ya, kabel grounding nyambung ke titik grounding di sini di stop kontak. Nah, jadi tindakan pencegahannya memastikan grounding dalam kondisi prima, baik di sumber maupun di stop kontak, seperti penjelasan di atas.
Jangan menyentuh alas listrik bila tangan kondisi basah. Ya. Gunakan sandal kering terbuat dari bahan karet atau sejenisnya. Jadi bila kita melakukan kerjaan misalnya memperbaiki instalasi listrik, pastikan atau kita kurang yakin dengan kondisi instalasi tersebut, gunakan sandal kering atau lebih baik lagi menggunakan sepatu karet. Kemudian hindari alas listrik terlalu jauh dari stop kontak. Jadi kalau kabelnya terlalu panjang dengan alat listriknya itu ada kemungkinan kabelnya ketarik atau kabelnya itu terjadi kemungkinan terjadi benturan-benturan sehingga kita tidak tahu kondisi kabelnya. Jadi kemudian tempatkan peralatan listrik di tempat kering dan jauh dari cipratan air. Ini untuk menghindari ada kemungkinan cipratan air, tentu saja peluang untuk kesetrum atau terjadi induksi juga akan makin besar. Demikian rekan-rekan sekalian, materi kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.